Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Asti Nama Suhau. Om Anubadra Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TPRI Gorontalo dimanapun berada, umat sedharma yang budiman, berjumpa lagi dengan kami dalam program pencerahan Dharma TPRI Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang ajaran tattwa dalam agama Hindu. Bersama narasumber kita, Bapak Pinandita Ikomang Suarmika. Kita sapa beliau. Swastiastu Pak Mangku. Om Swastiastu, Daji ya, Astengkara, Rahayu lah. Tentunya ajaran tattwa merupakan salah satu 3 kerangka yang nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Namun sebelum kita mulai perbincangan kita bersama Pak Pinandita Ikomang Suarmika, kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Palawakil oleh adik-adik Prada Provinsi Gorontalo. Panganjali. Om Swastiastu. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan Sarasamusjaya, Mandala 129. Nihat maniang kasatya nang yadnya nang dana nang brata kapyan wenai kang entasken sortika dening kasatya ring kapwa agentasaken. Artinya, keutamaan kebenaran adalah demikian, yatnya atau pengorbanan, dana atau amal sedekah, maupun berata, janji diri, atau sumpah batin, semuanya itu dapat membebaskan, akan tetapi masih bisa dikalahkan oleh satya atau kebenaran, dalam hal sama-sama membebaskan diri dari kehidupan di dunia ini. Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Terus semua adik-adik Prada atas bacaan Sarasamu saya. Semoga menjadi awal yang baik doa untuk kita semua. Oke Pak Mangku, kalau kita berbicara tentang tattwa nih Pak Mangku, tattwa kan selalulah menjadi pedoman kita karena menjadi dasar kita untuk mengamalkan ajaran agama. Punapi sebetulnya tattwa ini kita pahami Pak Mangku. Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa TPRI Gorontalo yang berbahagia, umat sedharma dalam kasih Sang Hyang Widiwasa, berjumpa kembali pada program pencerahan Dharma, di mana kita pada kali ini membawakan tentang ajaran tattwa. Seperti yang sudah dibacakan tadi pada kitab suci Sarasamusjaya, di mana adalah kebenaran atau kebaikan itu menjadi sebuah kewajiban yang utama untuk kita laksanakan. Dari mana sumbernya? Maka daripada itu adalah sebuah kewajiban kita untuk mengetahui tentang tattwa itu. Apakah itu tattwa? Dalam ajaran agama Hindu mengenal tattwa ini adalah filsafat
tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Nah, filsafat ini atau tatua-tatua ini jelas bersumber dari kitab suci Weda. Entah yang dari Sruti, entah dari Smriti. Ya. Nah, ajaran tattwa yang disampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang memahami dasar dari tattwa yang merupakan bagian dari 3 dasar kerangka agama Hindu yang menjadi pondasi kita. Pertama tattwa, kedua susila, ketiga upacara. Nah, ketiga elemen ini pun tidak bisa terpisahkan. Kita melaksanakan upacara tanpa tattwa itu pun tidak akan memiliki makna karena tidak bersumber dari ajaran pengetahuan suci Weda. Nah, begitu juga ketika kita bertingkah laku atau susila kita ini atau etika kita ini tidak bersumber dari ajaran tattwa atau filsafat atau ilmu pengetahuan, itu juga tidak akan menemukan pangkalnya. Tidak bisa dibenarkan kalau kita membuat sesuatu tanpa ada dasar, apalagi untuk persembahan. Nah, tattwa ini sebagai pedoman hidup, pandangan hidup atau dalam arti ilmu pengetahuan ini yang dalam agama Hindu disebut tattwa memiliki kewajiban penuh untuk kita pahami bersama agar berdasarkan ilmu pengetahuan kita menapaki kehidupan ini berjalan dengan baik. Nah, 3 dasar kerangka agama Hindu inilah menjadi pedoman dasar kita dalam menjalani kehidupan ini. Semua dalam kehidupan kita itu ada ritual-ritualnya. Karena menjadi 3 dasar kerangka yaitu upacara. Nah, upacara ini memiliki makna jelas berdasarkan tattwanya, filsafatnya, sehingga kita tahu maksud dan tujuan kita melaksanakan upacara. Ya, misalnya upacara manusia yadnya, ya, pitra yadnya, resi yadnya, dewa yadnya sampai Buddha yadnya. Semua memiliki filsafatnya, semua memiliki tattwanya. Karena berdasarkan tattwa itu kita tahu runtutan dari acara atau upacara itu yang kita laksanakan. Nah, artinya tattwa ini memiliki peran penting dalam setiap kita melaksanakan sesuatu dalam kehidupan. Dalam arti lain, Weda lah menjadi pegangan kehidupan kita. Sehingga filsafat ini menjadi lebih spesifik untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama. Apa itu Weda, apa bagian-bagiannya. Nah, yang kita sampaikan di sini kan cuma dasar-dasarnya aja. Pandangan-pandangan yang memang sering diangkat di masyarakat. Itu. Jika demikian Pemangku, pedoman-pedoman apa atau filsafat apa kira-kira yang menjadi tattwa untuk menuntun kita sebagai ajaran agama Hindu ini, Pak? Ya. Pengembangan dari tattwa yang sudah dirangkum oleh para maharasi kita dulu sehingga sampai kita di Indonesia, di Nusantara itu menjadi sebuah dasar keyakinan kita, yaitu Pancasrada. Nah, tattwanya itu sangat tinggi sekali. Kalau kita paham bagian-bagian dari Pancasrada itu kan, pertama, kita yakin kepada Sang Brahman atau Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Kedua, kita yakin dengan adanya Atman atau roh dalam diri kita. Ketiga, kita yakin dengan hukum karma pala. Keempat, kita yakin dengan adanya punarbawa atau reinkarnasi. Kelima, kita yakin dengan moksa sebagai tujuan kelahiran kita, kehidupan kita di dunia ini untuk menemukan kebahagiaan secara jasmani dan rohani. Ya, jagatita ya caiti dharma itu. Nah, itu tujuan kita. Biar balance bagaimana antara kebahagiaan jasmani dan rohani tersebut.
Makanya kita butuh mempelajari tentang tattwa-tattwa agama. Gitu. Salah satunya Pancasrada tadi. Walaupun masih banyak lagi tentang tattwa-tattwa yang bisa kita jadikan pedoman hidup. Itu. Sehingga ada ajaran-ajaran lain yang menjadikan pedoman hidup kita, misalnya Trikaya Parisuddha, ya, Trihita Karana, Trirena, Catur Asrama, Catur Purusa Arta, dan masih banyak lagi karena kita kan mengenalnya sebagai pustaka suci Weda. Gitu. Jadi secara umum gambaran tattoo ini adalah filsafat tentang ketuhanan itu sendiri. Ya, Jadi bagaimana kita lebih spesifik untuk memahami Ide Sang Hyang Widi Wasa ini, Tuhan ini. Sehingga nanti dalam proses pemahaman tentang tattoo ini ada beberapa bagian-bagiannya, ya. Di sini disebutkan dari pembagian Weda, ada Weda Sruti dan Weda Semerti. Itu Weda itu terdiri dari 6 batang tubuh yang disebut dengan Sadwedangga. Ya. Sadwedangga itu terdiri dari siksa, sika, ya, yaitu tentang kronologi atau sandi. Ya, yang berikutnya tentang canda, irama, yang itu ada aturannya. Seperti ada dilantunkan tadi itu tentang lantunan Saras Samuscaya dengan Bagawan Bukita berbeda. Sesuai dengan versi perkembangan di situasi di mana dia berkembang. Kan? Yang ketiga itu tentang Wyakarana. Wyakarana itu tentang tata bahasa. Ya. Tata bahasa yang bagaimana seharusnya kita lakukan atau sampaikan dalam memahami ajaran agama tersebut. Nah, ini kan udah lebih spesifik. Kalau kita artinya kan tattwa ini mempelajari tentang ketuhanan itu sendiri. Nah, ini lebih dalam. Di luar tentang acara-acara keagamaan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya biar kita lebih tahu Tuhan itu siapa sih? Kenapa disebut dengan Sang Hyang Widi Wasa? Gitu. Kan gitu. Yang berikutnya itu nirukta, tentang ilmu etimologi. Ya. Nah, di Weda itu lengkap. Nirukta ini mempelajari tentang etimologi. Yang berikutnya Jyotisa, yaitu ilmu tentang astrologi. Astrologi, astronomi. Ya, ilmu perbintangan. Nah, salah satu yang kita jadikan patokan dalam kegiatan upacara itu adalah bentuk dari ilmu astrologi ini yang timbul menjadi sebuah kalender Bali. Nah, di kalender Bali ini itu perhitungannya berdasarkan wuku. Ya, wuku itu jumlahnya 30. Nah, satu kalender Bali itu, satu bulan itu berjumlah 35 hari. Jadi kalau satu kalender itu berjumlah selama 6 bulan. Yaitu sekitar 210 hari. Jadi 1 tahun kita secara wuku itu cuma 6 bulan. 1 oton. Gitu. Nah, kalau Masehi kan 12 bulan ya. Nah, berikutnya tentang tattwa dalam ajaran kita yaitu kalpa. Itu ilmu yang mempelajari tentang upacara. Upakara, bagaimana tatanannya, bagaimana tingkatannya, bagaimana jenis dari setiap upacara tersebut diatur dalam kalpa. Nah, kalau lebih rinci dari Weda dikembangkan menjadi 2, yaitu Sruti dan Semerti. Nah, kita mengenal dari kitab suci Sruti itu disebut Catur Weda. Nah, Catur Weda ini ada Rigweda, Samaweda, Atharwa Weda, dan Samaweda. Nah, setiap Weda ini memiliki spesifik tentang ilmu-ilmu yang dipelajari. Salah satu contohnya Rigweda. Rigweda itu mempelajari bagaimana sebuah tatanan suara ya seperti yang disampaikan itu seperti
candanya seperti apa, iramanya seperti apa itu di Rigveda. Nah kalau di Yajurveda itu tentang ilmu kesehatan. Nah Weda Sruti dan Weda Semerti ini kan, Sruti ini berdasarkan sabda, Semerti ini berdasarkan yang dituliskan. Nah siapa orang suci kita, Maharesi kita, yaitu Maharesi Biasa. Nah, beliau yang menuliskan, merangkumkan dengan 7 muridnya disebut Saptarsi tersebut. Nah, setiap Saptarsi itu, setiap resi itu sudah memiliki ilmu masing-masing yang dikembangkan dari Weda ini. Kalau ditarik sampai dengan Purana, Upanishad, Itihasa itu sudah perkembangan sekarang. Zaman-zaman yang terakhir-terakhir ini. Nah, ada zaman Brahmana, ya. Ada zaman Upanishad, kitab suci Anyariaka. Sudah sampai sekarang. Sampai juga ke tanah leluhur kita di Bali. Pengembangannya salah satu menjadi kitab suci Sarasamuscaya. Nah, Begawan kita ini kan Itihasa ini. Menjelmanya Sang Betara Dewa Wisnu dalam bentuk Awatara Krishna. Dalam medan perang Kurukshetra itu, bagaimana kegelisahan Sang Arjuna untuk berperang melawan saudaranya sendiri. Ya kan? Arjuna dengan 5 saudaranya yang disebut Panca Pandawa melawan saudara sepupunya yang 100 yang disebut Kurawa. Bapaknya masih bersaudara. Kan gitu. Arjuna ini gelisah. Kenapa saya harus berperang dengan guru saya? Harus berperang dengan kakek saya? Harus berperang dengan saudara-saudara saya? Kenapa saya harus lakukan ini? Nah, Awatara Wisnu dalam bentuk Awatara Krishna memberikan wejangannya dalam bentuk yang dirangkum menjadi Begawan kita. Karena relevansinya 5.000 tahun sebelumnya itu, pada zaman sebelum Kali Yuga, kita kan mengenal ada 4 zaman nih. Dwapara, terus zaman apalagi tuh, ada 4 lah. Sebelum yang terakhir itu zaman Kali Yuga. Diantisipasi oleh kitab Begawan kita ini terhadap kehidupan kita sekarang. Ternyata relevan. Sesuai dengan pada zamannya karena sudah diantisipasi. Yang menjadi pertanyaan ini, setelah zaman Kali Yuga mau ke zaman mana? Zaman Kali Yuga ini berlangsung 364.000 tahun. Umur kita sekarang rata-rata 60 tahun. Kapan berapa kali lagi kita akan reinkarnasi untuk bisa menemukan zaman yang lebih tinggi dari zaman Kali Yuga ini. Ini tatwa semua ini. Pemahaman mempelajari tentang ilmu pengetahuan agama, apalagi spesifik lagi ke ilmu ketuhanan. Nah, ini kan baru pengantarnya aja. Nanti kalian terlalu berat. Nah, biar pemirsa juga bisa memahami dengan sederhana gitu ya. Sedemikian runtutnya ya, bagaimana tatwa dalam pemahaman ajaran agama Hindu sampai pada kitab-kitab turunan Weda itu sendiri. Baik, pemirsa TPRI Gorontalo, umat Hindu dalam kasih Sang Hyang Widiwasa, kita akan lanjutkan perbincangan tentang ajaran tatwa selepas jeda iklan berikut ini. Pemirsa TPRI Gorontalo dan umat sedharma yang budiman, kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang ajaran tatwa dalam ajaran agama Hindu. Pak Mangku tadi telah mengulas lebih kompleks tentang
tato itu sendiri dan bagian-bagiannya. Kira-kira dari adik-adik Perada kita ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ke Pak Mangku, disilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Nah, di sini saya mau bertanya Pak tentang upacaranya. Kan dalam agama Hindu upacara itu ada menggedong-gedongan. Nah, dalam Tautua itu seperti apa sih Pak? Ya. Baik, terima kasih. Setiap upacara yatnya yang kita laksanakan itu bisa memiliki tatuannya masing-masing, sehingga upacara tersebut dapat mengerti apa tujuan kita melaksanakan upacara tersebut, gitu kan. Nah, menggedong-gedongan kita laksanakan itu adalah salah satu bentuk dari upacara manusiayatnya. Nah, tujuannya adalah, tatuanya adalah agar sang numadi ini atau si cabang bayi ini ataupun siapa yang menumadi nantinya lahir ke dunia mendapatkan jalannya. Dengan prosesi upacara menggedong-gedongan itu memohon warunugraha kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa agar si ibu dan si cabang bayi dalam keadaan sehat dan selamat. Ya, itu maknanya. Itu tatuannya. Karena apa? Karena kita selaku ibu ya memiliki tanggung jawab untuk melahirkan si anak dalam keadaan selamat. Nah, sebagai persiapan awal kita bersyukur salah satunya, nanti lahir si cabang bayi ini dalam keadaan yang sempurna lah. Nah, karena yang kita lahirkan ini adalah manusia, maka daripada itu dilaksanakan upacara ini agar yang numadi atau dalam bentuk jasmani manusianya itu dalam keadaan yang sempurna. Nah, sudah barang tentu di situ terselip doa, puja mantra, permohonan yang ditujukan kepada Sang Betara Tiga Sakti atau Sang Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, karena Sang Betara Brahma atau Dewa Brahma sebagai pencipta, nah di situ tatuannya siapa? Yaitu Sang Dewi Saraswati. Nah, ilmu pengetahuan. Nah, penciptaan ini tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan tidak mungkin akan terjadi. Ya. Nah, proses menggedong-gedongan ini memang kelihatannya sederhana dan tapi memiliki makna yang sangat tinggi. Nah, terus setelah itu apa? Bukan berarti kita berhenti dalam posisi ritualnya itu saja. Bagaimana si ibu ini bertingkah laku berpola yang baik. Si ibu, si ayah, calon ibu, calon ayah ya, keluarga lah. Juga rajin mempelajari ajaran-ajaran agama. Karena bak seperti tumbuhan, misalnya kita menanam padi atau jagung. Tidak mungkin kita menanam padi atau jagung begitu saja, toh. Jelas kita pupuk, kita rawat, kita hilangkan gulmanya. Begitu juga diri ini, apalagi ibu, calon ibu ya, perempuan. Nah, seorang bijaksana atau ibu yang bijaksana atau perempuan yang bijaksana jelas akan memiliki keturunan yang bijaksana. Bagaimana caranya? Pelajarilah tatua agama, pengetahuan agama. Agar keturunan kita juga menjadi orang yang bijaksana. Nah, itulah tujuan kita mempelajari ilmu pengetahuan. Agar kita menjadi orang yang berilmu. Orang lain menganggap kita orang yang berilmu, jelas dia kita dianggap adalah orang yang paham tentang tatua. Kan gitu. Nah, memang menggedong-gedongan ini hanya sebuah ritualnya. Itu sebagai pangkal awal. Kapan itu Pak dilaksanakan? Ketika si cabang bayi ini berumur 6 atau 7 bulan. Dalam adat kita di Gorontalo ini ya, suku Gorontalo melaksanakan dengan
dan raba perut. Nah, itu yang Pak Mangku lihat secara lokal kulturalnya. Nah, kita selaku umat Hindu yang ada di Gorontalo juga melaksanakan ritual yang namanya megedong-gedongan atau raba perut ini. Tujuannya tidak lain agar posisi si ibu dan posisi si cabang bayi ini dalam keadaan yang selamat. Jadi selama kita hamil nih ya, selama kita menunggu kehadiran si cabang bayi, pola tingkah laku perilaku kita, etika kita, susila kita akan direkam oleh si cabang bayi ini. Ya, direkam. Mungkin orang tua kita dulu memberikan sebuah pantangan, jangan keluar pada saat sandi kala atau menjelang maghrib bagi ibu hamil itu tidak baik. Kenapa? Karena saat proses situasi tersebut pada masa pergantian waktu dari siang ke malam. Ya. Jadi hati-hati. Artinya sandia kala, waktunya kala keluar. Kala itu apa? Ya, yang sifatnya negatif yang mengganggu kehidupan kita. Terus bagaimana Pak? Nah, kalau kita sudah paham hal tersebut, ya janganlah dilakukan. Harusnya bagaimana? Ya janganlah mandi jam 6. Mandilah sekitar jam 4:30, jam 5. Baru melaksanakan persembahyangan sore. Maturan apalagi hari raya Paskajang Kliwon, ya, Anggar Kasih, Budo Wage, Tumpek, Purnama, Tilem. Pak, kan saya lagi posisi hamil. Astung karo kita dikuatkan, apalagi keinginan kita mau memuja kepada yang kuasa. Artinya tatwa ini, ilmu pengetahuan ini pada posisi kita saat hamil itu sangat memberikan efek kepada si cabang bayi. Misalnya selama hamil berniat akan membacakan sloka Begawan Gita sampai anakku lahir. Saya yakin dibukakan itu jalan dengan baik. Selamat si cabang bayi itu lahir. Yang penting kita sudah fokus niat. Itu ya. Atau dengan cara-cara yang lain. Nah, artinya tatwa ini memiliki peran penting dari setiap ritual keagamaan itu. Salah satunya itu kan manusianya megedong-gedongan. Benar. Bagus itu. Pas megedong-gedongan. Apa yang dapat kita maknai dari pelaksanaan upacara megedong-gedongan itu? Karena kita menanti kelahiran seorang manusia, dari dalam perut pun kita jaga. Dalam bentuk doa, dalam bentuk ritual. Karena ketika beliau ini hadir lahir ke dunia, jelas kan prosesi menanam ari-ari, ya, prosesi kepuspungsen lepas udelnya, prosesi 12 hari memohon wanugraha atas namanya. Nama ini adalah sebuah doa. Jadi dalam sastra pun kita cari nama yang baik, yang bagus, agar si anak ini menjadi anak yang suputra. Gitu. Ya. Jangan sampai kita membuat nama yang memang tidak memiliki makna. Makna nama itu pun adalah tatwa, doa. Misalnya kita kasih nama Budi, kan bagus. Iwayan Budiasa, meyasekan budi. Budi apa itu? Perilakunya, kelakuannya, kebijaksanaan, budi manah. Dijadikan sebuah nama, gampang disebut, familiar. Yang budi mana dia, kan gitu. Jadi tidak mungkin kita membuat nama yang sifatnya mengejek atau mencela. Itu kan karena kebiasaan saja kita familiar sama teman-teman punya nama istilah yang jelek, yang namanya panggilan, kan gitu. Makanya kalau bukan kita yang menghargai nama kita sendiri, siapa lagi, kan gitu, kan gitu. Nah itu tatwa dari kita melaksanakan upacara megedong-gedongan itu.
Mungkin yang lain ada, Puri ada yang mau tanyakan apa? Kalau saya aku izin Ya. penasaran dengan tato ini kan filsafat, ya hampir sama. Nah dalam diri kita sendiri itu tato seperti apa yang harus kita tanamkan? Ya, baik, betul juga. Yang perlu kita tanamkan dalam diri ini tentang tato atau filsafat ini adalah jelas. Tato tentang kebenaran, Ya, yang hakiki. tato tentang dharma. Karena kebaikan, kebenaran itu, dharma itu akan mengarahkan kita menjadi orang yang bijaksana, yang baik. Jelas kita sering menyebut para orang bijaksana. Artinya kan beliau-beliau itu orang yang berilmu, orang yang paham tentang tato. Jadi beliau mampu menempatkan tato ini pada posisi yang di mana. Kan gitu. Tidak mungkin seorang bijaksana tato ini keluar-keluar di pasar untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Beliau tahu posisinya di mana harus disampaikan. Kan gitu. Jelas di tempat suci. Nah, itulah orang yang berilmu. Jadi yang perlu kita tanamkan banyak-banyak yaitu tentang tato kebenaran atau tato ketuhanan. Semakin tahu kita keberadaan yang kuasa, salah satu sifat-sifatnya paling tidak. Dan sifat-sifat yang kuasa itu kan seperti tidak terbakar, ya, tidak terbasahkan oleh air, ya, kemahakuasaannya sangat besar misalnya kan. Memang kita menjadi sebuah pertanyaan, kenapa kita percaya kepada yang kuasa sementara dia nggak terlihat. Nggak pernah kita temui. Tidak terpikirkan. Nggak Ya. terpikirkan acintia kan gitu. Kenapa kita percaya? Gitu. Inilah hebatnya ilmu pengetahuan, mengupas tentang yang ketidakadaan. Ya, Sancit Ananta. Satat itu tinggi sekali filsafatnya. Satat itu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, bagaimana tuh? Mampukah kita mengupasnya? Masih pada posisi seperti ini, masih membutuhkan material dalam kehidupan, kecuali beliau-beliau yang sudah sanyasin, yang sudah tidak lagi terpengaruh oleh material dunia, beliau-beliau yang paham tentang keberadaan Tuhan dari yang tidak berawal dan tidak berakhir. Sifat-sifat Atman pun banyak. Itu Atman kan bagian yang kuasa. Sifat-sifat yang kuasa apalagi kan gitu. Nah, proses penciptaan ini kan salah satunya yang kita tahu yaitu dari Panca Mahabhuta ini. Panca Mahabhuta itu yang membentuk elemen dunia atau kita selaku Buana Alit nih. Ya, itu larinya jadi Buana Agung dan Buana Alit. Bagaimana proses pembentukan Buana Agung ini atau alam ini? Yaitu Panca Mahabhuta, 6 unsur itu. 5 unsur pembentukan. Ya, energi, api, udara, tanah, eter. Eter ya ini asap ini. Bagaimana menangkapnya? Gak kebagian. Itulah yang kuasa. Ya. Elemen-elemen dari upacara upakara. Salah satu yang paling sederhana adalah Canang Sari. Di situ sudah terbentuk simbol Panca Mahabhuta. Canang Sari berbentuk 8, berarti mengarah ke 8 arah mata angin. Setiap arah mata angin itu ada dewanya masing-masing. Simple Canang Sari itu, tapi memiliki makna tattwa yang begitu luas. Porosan, ada gambir, ada kapur, ada pinang, ada sirih. Itu elemen dalam bentuk simbolnya. Dibentuk segitiga atau berjajaran genjang. Kenapa? Kan gitu. Kenapa harus pakai daun sirih? Itu ada tattwanya semua. Sehingga yang tersederhana dalam bentuk Canang Sari saja, itu memiliki tattwa yang begitu luas dalam upacaranya. Dalam elemen upacaranya. Setiap Banten pasti misi Canang Sari. Ya. Nah itu.
dari pertanyaan Puri, apa yang harus kita inikan. Kalau kita sudah menanamkan tentang tattwa kebenaran atau dharma itu sendiri dalam diri, jelas kita memberikan efek yang bagus kepada lingkungan dan kehidupan kita. Jadi pahami betul dharma itu. Ya. Oke, Pak Mangku, kita jeda dulu sejenak. Umat Sedharma dan pemirsa TPRI Gorontalo dimanapun berada, menarik sekali pembahasan kita tentang ajaran tattwa. Kita lanjutkan pembahasan tentang ajaran tattwa ini selepas jeda iklan berikut ini. Umat Sedharma dalam kasih desa yang widiwasa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentang ajaran tattwa bersama narasumber kita Pinandita Ikomang Suarmika. Pak Mangku tadi telah mengulas tentang upacara tattwanya secara upacaranya. Nah, tadi Pak Mangku juga menyampaikan tentang Kalpa Wedangga, Pak Mangku. Ini menarik kalau kita kupas lebih mendalam. Kira-kira bagaimana secara ajaran tattwa ini? Ya. Baik, terima kasih. Umat Sedharma yang berbahagia, Kalpa Wedangga ini terdiri atas 4 jenis menurut topiknya. Dia sudah membagi spesifik dari tattwa ini, filsafat ini ya. 1, yaitu Srauta Sutra, yaitu tentang upacara-upacara yang besar. Jadi Srauta Sutra ini terkandung di dalamnya itu tentang upacara-upacara besar. Itu ada beberapa jenjang tingkatan upacara di situ sesuai dengan kemampuan kita untuk melaksanakannya. Diberikan pilihan. Ada sekitar 9 jenjang yang disebut jenjang nista, jenjang madya, jenjang utama. Jenjang nista ini dibagi lagi 3. Nistaning nista, nistaning madya, nistaning utama. Di madya juga madyaning nista, madyaning madya, madyaning utama. Di utama juga sama. Utamaning nista, utamaning madya, utamaning utama. Nah, di situ dilihat sesuai dengan kemampuan kita, diberikan pilihan untuk melaksanakan yadnya ini sesuai dengan kemampuan kita. Entah manusia yadnya, entah pitra yadnya, entah buddha yadnya, entah dewa yadnya, entah rasi yadnya. Itu 2 diberikan pilihan. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua dari Kalpa Wedangga berdasarkan topiknya, yaitu tentang Griya Sutra. Nah, Griya Sutra ini memberikan pemahaman kita ajaran ini tentang berumah tangga, berkeluarga. Nah, di situ kan berarti ada catur purusa arta, ya, catur warna, ya, catur gerhas, Asrama. Catur asrama. Nah, yang berikutnya yaitu tentang Dharma Sutra. Dharma Sutra ini bagaimana kita diberikan tattwa tentang pemerintahan. Ya, tentang pemerintahan di sini. Mungkin turunannya menjadi yang mempelajari tentang ilmu pemerintahan ini yang sekarang dikenal. Terus yang berikutnya yaitu tentang Sulfa Sutra. Bagaimana aturan-aturan atau etikanya kita membangun rumah atau bangunan. Nah, seperti di Bali berkembang menjadi kitab yang namanya Astakosala Kosali. Bagaimana ukuran bangunan berdasarkan jenisnya, gunanya, ya. Misalnya dalam bentuk bangunan tempat suci. Itu ada aturan-aturan tertentu. Bagaimana batas pagar
dengan batas pondasi pelinggih. Itu berapa meter. Nah, kalau salah satu contoh di Astakosala Kosali itu ada istilahnya depo, atapak, amusti. Nah, itu istilah-istilah dalam ukuran untuk membangun rumah. Memang ada tatunya sendiri Iya, ya. ada. Jadi paling turunannya dari Sulfa Sutra ini. Sehingga menjadi sebuah aturan lokal jenius disebut Astakosala Kosali. Jadi tidak sembarangan kita membangun rumah. Posisi dapur bagaimana yang baik, menghadap kemana, mulut tungku ini yang bagus. Apakah ke utara, apakah ke selatan, itu ada. Ada pakemnya. Membuat pintu masuk rumah atau pintu gerbang, ada ukuran. Dari segi 4 misalnya itu, satu tarik garis itu misalnya dibagi berapa? Dibagi 9. Misalnya ukuran tanah yang kita miliki panjang, dan di situ kita mau ngambil pintu gerbang, jadi misalnya panjangnya 21 meter, bagi 9. Nah, setiap bagian itu sudah ada ketentuan mana yang ala, yang mana ayu. Ala ini artinya duka. Pintu gerbang yang tidak baik, ukuran yang tidak baik. Ayu ini ukuran yang bagus. Jadi dari 9 bagian itu kita ambil ukuran yang mana memiliki ukuran yang bagus untuk menghadirkan rezeki. Gitu, ya. Misalnya, kenapa dalam Astakosala Kosali itu kita tidak boleh membangun rumah berhadapan dengan rumah kita atau rumah bapak, rumah kita. Ini jalan tengah-tengah. Nah, istilahnya itu negen jalan, mikul jalan. Itu susah rezekinya. Ya, itu sering menghadirkan bahaya atau bahaya. Ya, baku sudut juga tidak boleh. Apalagi di sini rumah bapak, di sini rumah kita, di sini ada perempatan. Itu migul perempatan lebih berat. Susah kita mendapatkan rezeki, sering kesakitan. Pak, tidak tahayul yang begitu-begitu. Kita kupas di sastranya. Ternyata ada di Kalpawedangga. Salah satunya di Sulwa Sutra. Ada. Sampai turunan sampai ke tingkat jenius dalam bentuk lontar-lontar. Lokal jenius setiap daerah dikembangkan macam di Bali, di Jawa. Bagaimana kita membangun rumah dalam tatanan pemerintahan, dalam tatanan keluarga, ya, dalam tatanan melaksanakan upacara. Kalau ditarik lagi, berkembang bak seperti pohon ini, weda ini, dia jadi cabang. Habis cabang jadi ranting. Habis ranting jadi daun, jadi buah, jadi bunga. Nah, jadi bunga, jadi buah. Nah, kita yang menikmatinya. Ilmu pengetahuan itu bak seperti pohon, ya. Seperti kita menikmati buah mangga. Kan Krishna pernah bersabda tuh, bagaimana kita menikmati buah mangga itu. Mungkin pada saat pucilnya masih kecil rasanya asam. Ya. Sudah tambah besar, dia ada rada asam manis. Kalau sudah masak, dia akan terasa manis dan menarik. Warnanya kuning atau merah, itulah filsafat ilmu pengetahuan. Paham? Kita dibuat seperti buah. Dalam masa Brahmacari ini. Dari kita tidak tahu menjadi tahu, anak PAUD, anak TK. Tidak tahu menulis, tidak tahu membaca seperti buah mangga yang kecil itu. Masih asam. Ya wajarlah mereka tuh taunya senang, sukanya bermain, bercanda. Ya kita harus pahami betul. Anak kecil itu di bawah umur 5 tahun. Ya jelas kita harus berikan mainan, semua kan. Jalan-jalan gitu. Terus semakin dia naik remaja dewasa seperti buah mangga tadi. Dia akan merasakan asam manisnya. Sudah jadi remaja, menek bajang, pasti jegek bagus kena. Pasti itu.
Nah, ketika dia sudah mengenal ilmu pengetahuan lebih dalam, lebih bagus, dan memahami tentang tatua agama atau ilmu pengetahuan agama, dia akan semakin matang. Ya, nah seperti kalian ini, inner beauty-nya itu keluar, hadir karena dia paham, memiliki ilmu. Nah, implementasinya akan terlihat dari sisi penampilannya. Oh, ini orang ini berilmu nih. Salah satu ijazahnya apa? Sarjana. Itu sebagai pembuktian realistisnya. Mungkin dari adik-adik Peradah ada yang ditanyakan lagi pada Pak Mangku tentang ajaran tato ini. Silakan. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Angku di sini saya mau bertanya tentang dampak dari tatua tersebut. Nah, apa dampak yang ditimbulkan tatua dalam kehidupan sehari-hari, bisa Pak Mangku jelaskan? Ya, baik. Langsung aja ya. Dampak dari tato itu dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satu itu bisa dibagi dua. Ya. Dampak positif dan dampak negatif. Nah, sesuatu hal yang sifatnya berlebihan dan tidak sesuai pada tempatnya pun itu tidak baik. Ya, dampak negatifnya misalnya, ketika kita mempelajari tato atau ilmu pengetahuan agama pada umur yang masih muda, bukan berarti kita tidak boleh memahami, mengetahuilah ajaran agama ini. Tapi kalau kita dalam posisi masih muda, mempelajari terlalu dalam, itu akan keblinger. Mungkin dulu pernah kita mendengar orang tua kita bilang, do ngawag-ngawag, ngemak lontar, itulah. Do ngawag-ngawag muka kitab suci nyanan budoh nyan, gitu. Itu pesannya tinggi moralnya. Artinya posisikanlah diri kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan itu. Bukan berarti dilarang, tidak. Tapi mampu nggak mengukur kita, diri kita ini untuk mempelajari. Sehingga dampaknya bila kita tidak pada posisinya, karena pada catur warna, catur asrama itu sudah diatur. Ya, masa gerhasta dari umur berapa sampai berapa. Itu masa brahmacari. Ada ilmu-ilmu tertentu yang bisa dipelajari pada umur tertentu. Gitu. Misalnya umur anak SD paling atau TK, dia memahami, kenal Tuhan, nama Tuhannya siapa. Dewa-dewa dia tahu. Bentuk wujudnya dia dalam bentuk gambar-gambar paham. Ya. Nah, kalau kita sudah berkeluarga ini secara tidak langsung kan sudah tahu. Nah, bila mana masih anak SD kita kasih tentang apa misalnya ini tadi, tentang pengetahuan geostisa, ya keblinger lah, kan tidak pada tempatnya. Itu dampaknya, ya dampak negatifnya. Terus dalam Bhagavad Gita juga disampaikan, bila kau memahami aku yang berlebihan, itu sifatnya yang memabukkan, itu tidak akan bermanfaat. Ya, jadi kita mempelajari ilmu sesuaikan dengan kebutuhan kita, sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan posisi umur kita. Kalau umur-umur sekarang produktif kita untuk bekerja, ya pelajari ilmu pengetahuan agama ini sesuai dengan kebutuhan kita di dunia kerja. Ya. Paling tidak etika, attitude kita, karakter kita. Yang sederhana-sederhana saja, jangan terlalu berat untuk memahaminya. Nah, nanti ketika sudah kita masuk wanapraste, biksuke, silakan mempelajari ilmu ketuhanan yang lebih dalam. Pak, hanya sekedar mengetahui boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan berlebihan. Nanti dampaknya merasa aku merasa paling doaga, merasa paling berilmu. Kalau sudah seperti itu kan tidak bijaksana. Harapan ilmu ini, orang mempelajari ilmu pengetahuan itu kan tujuannya menjadi orang yang arif, bijaksana, kan gitu. Kalau memposisikan diri
untuk memang sudah siap, berarti dia sudah betul memanage dirinya untuk lebih memahami tentang ilmu ketuhanan ini, sehingganya dia berani mengorbankan dirinya untuk tidak menikah, yang disebut nyuklo brahmacari. Dia lebih spesifik untuk mempelajari, mendekatkan diri kepada yang kuasa atau melayani yang kuasa dalam bentuk pelayanan untuk tidak menikah. Contohnya di Buddha, di agama Buddha. Itu sang biksu itu tidak menikah. Dia siap melayani umat. Nah, kita kan masih ada jenjang lagi gerhasta, berkeluarga. Habis itu baru jenjang wanaprasta, baru biksuke. Nah, itu dampak negatif. Sekarang dampak positifnya, kalau kita memahami tattwa, ya kehidupan kita terarah. Mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Dan memahami makna-makna dari setiap upacara-upacara yang dilaksanakan. Kan gitu. Ya jelas kamu akan memahami, terlihat dari penampilannya kalau dia orang berilmu tadi. Ya. Kalau ke kantor pakaiannya gimana ya. Dari tutur katanya. Kalau dia orang yang memahami ilmu agama itu pasti bijaksana. Ya. Lalu pergaulannya. Dia mampu memposisikan diri bergaul dengan siapa, ya, dengan orang baik, dengan orang sukses, ya. Tidak mungkin dia bergaul dengan pencuri, ya, pembohong, penyebar isu atau hoak ini. Nah, saya yakin dan percaya kalau mereka rendah ilmu pengetahuan agamanya, ya jelas tabiat kelakuannya tidak sesuai dengan bimbingan ajaran agama. Agama apapun itu. Nah, itu. Untuk tattwa itu sendiri Pak Mangku, apa yang bisa disimpulkan dari pencerahan Dharma untuk tattwa ini Pak? Oke. Baik, umat sedharma yang berbahagia, pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada, kesimpulan tentang pencerahan Dharma kita kali ini tentang tattwa, yaitu marilah kita patuh, tekun dan taat kepada ajaran agama kita agar menjalani kehidupan ini betul-betul terarah, terbimbing dan mendapatkan manfaatnya. Berikutnya, pelajarilah tattwa agama ini sesuai dengan kebutuhan kita. Silakan mempelajari pelajaran agama yang sesuai dan tidak melampaui batas. Karena bila mana kita sifatnya berlebihan, itu pun tidak baik bagi diri kita maupun orang lain. Tattwa penting untuk kita pahami, untuk kita laksanakan sebagai manusia yang taat kepada ajaran agama. Demikian. Ya, matur suksema Pak Mangku. Demikian tadi perbincangan tentang ajaran tattwa dalam ajaran agama Hindu. Sebelum kita akhiri, langkah baiknya kita dengarkan pembacaan Palawakya oleh adik-adik Prada Provinsi Gorontalo. Silakan. Pembacaan Sarasamuscaya, Mandala 133. Niho laksaniya satya hanaya nitama tatan pauni majartaya yata buddha torasikang sakruaya prawitanya ikang mangkana yati kelaksani kasatyam. Artinya, ciri orang yang cinta kebenaran adalah demikian. Jika ada sesuatu yang ditanyakan, sekali-kali ia tidak menyembunyikannya, tetapi diberitahukan olehnya menurut kejadian yang sebenarnya, dan secara jujur segala yang diketahuinya. Yang demikian
Itulah perilaku setia kepada kebenaran. Pramo Santi. Om Santi, 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 Om. Umat Hindu yang budiman, pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada, pemahaman ajaran tattwa atau filsafat tentang ketuhanan menjadi bagian dalam pedoman kita, menjadi tuntunan dalam kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pencerahan Dharma pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Saya Dewa Okas Parwata dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri, sampai ketemu pada pencerahan Dharma selanjutnya. Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om.